Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang keren banget, yaitu mengubah kotoran kambing mentah yang biasanya cuma dianggap limbah jadi pupuk organik yang super ampuh. Kalau kalian pengen tahu cara yang efisien dan udah terbukti secara sains buat nyuburin tanah, kalian ada di tempat yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba bayangin masih banyak loh yang bikin kesalahan fatal dengan langsung pakai kotoran hewan mentah ke tanaman. Wah, itu bahaya banget. Bukannya subur, kotoran mentah ini justru menghambat pertumbuhan dan bahkan bisa bikin tanaman mati karena sifatnya yang masih panas dan beracun. Tapi, beda banget ceritanya kalau kotoran ini diolah dulu dengan benar pakai EM4. Hasilnya tuh berbalik 180 derajat, pertumbuhan tanaman jadi optimal, daya ikat ionnya tinggi, dan secara drastis memperbaiki struktur tanah itu sendiri. Beda banget kan? Nah, di ulasan kali ini kita bakal ngelewatin beberapa tahap penting. Kita mulai dari paham dulu kenapa kotoran mentah itu bahaya, terus nyiapin alat dan bahan, masuk ke tahap pencampuran, lalu menuju fase yang paling krusial, yaitu proses aerasi dan pengeringan. Dan terakhir, kita kenali ciri-ciri pupuk yang udah benar-benar siap pakai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih kotoran mentah itu sangat mengancam tanaman kita? Solusinya ada di EM4 atau Effective Microorganisms 4. Bisa dibilang ini pahlawan utama kita di proses ini. EM4 ini semacam aktivator biologis. Fungsi utamanya ngasih unsur hara makro dan mikro, sekaligus mengikat ion. Singkatnya, EM4 inilah yang dengan aman ngerubah limbah berbahaya tadi jadi sumber nutrisi super, yang bikin bahan anorganik di tanah jadi lebih efektif dan siap diserap sama tanaman kalian. Keren ya? Lanjut ke bagian kedua. Apa aja nih yang perlu kita siapin sebelum mulai kotor-kotoran? Siapin dulu alat-alat standarnya kayak ember, cangkul, sama terpal. Terus buat bahan utamanya, kita butuh sekitar 0,5 sampai 1 ton kotoran kambing. Nah, ini bagian yang menarik, yaitu rasio penyeimbangnya. Kalian butuh 200 kilo abu, sekam atau serbuk gergaji, terus ditambah 200 kilo kapur pertanian atau dolomit. Bahan-bahan ini tuh fungsinya buat netralin dan ngasih tekstur yang pas ke campuran kalian. Dan pastinya jangan lupa 4 botol EM4 buat memicu semua reaksi biologisnya nanti. Masuk ke bagian 3, tahap pencampuran bahan. Ini nih langkah praktisnya. Pertama-tama, kotorannya dihancurin dulu pakai mesin, biar permukaannya lebih luas dan gampang diurai sama bakteri. Habis itu, cari lahan yang benar-benar kering, bebas genangan air, dan pastinya aman dari hujan. Langkah ketiga ini kunci banget. Bikin lapisan dari campuran kotoran, kapur, dan sekam setebal 20-30 cm biar rata. Terus, larutin EM4 pakai air di dalam ember. Terakhir, sirami larutan E4 ini ke tumpukan bahan tadi sampai tingkat kelembapannya nyentuh 40%. Mungkin kalian mikir gimana caranya tahu itu udah persis 40%? Nggak usah pusing nyari alat ukur. Ada patokan sensorik yang gampang banget. Coba ambil segenggam campurannya, terus diremas. Kalau bentuknya bertahan, tapi nggak ada air yang menetes, nah, itu artinya komposisi airnya udah pas banget. Di titik ini, bakteri EM4 bakal bekerja secara ideal. Sekarang kita sampai di bagian 4. Ini dia fase penentunya, yaitu proses aerasi dan kaedah mengeringkan kotoran kambing. Gini cara mainnya, tumpuk campurannya selebar terpal kalian, terus tutup rapat dan kasih beban di setiap sisinya biar nggak terbang ketiup angin. Kita tuh lagi bikin semacam efek inkubator di sini, biarin aja selama 1 minggu. Nah, setelah seminggu, kaedah mengeringkan kotoran kambing ini mewajibkan kalian buat buka terpalnya biar campurannya dapat udara atau aerasi. Coba cek, harusnya ada hawa panas yang keluar dari situ. Terus, angin-anginkan campuran ini selama 3 minggu penuh ya buat ngilangin amonianya. Satu hal soal hawa panas waktu buka terpal tadi, itu sama sekali bukan hal yang buruk loh. Malahan, itu pertanda sukses. Panas itu adalah bukti fisik dan sensorik yang paling jelas kalau proses pengomposan mikroba dari EM4 lagi berjalan dengan baik. Bakterinya lagi aktif banget memecar materi organik, dan panas itu ibarat efek dari kerja keras mereka. Biar makin jelas, kita lihat prosesnya secara kronologis ya. Hari pertama, tertutup rapat. Pas umur 1 minggu, kalian buka tumpukannya buat aerasi. Ini fungsinya buat masukin oksigen baru ke dalam sistem, yang mana penting banget buat mikrobanya. Terus, kita masuk tahap paling lama. 3 minggu dibiarin terbuka, kena angin, biar proses pengeringan dan pematangannya sempurna. 3 minggu. Kenapa sih saya benar-benar nekenin angka 3 ini? Karena mendiamkan campuran ini kena angin selama 3 minggu adalah kaedah mengeringkan kotoran kambing yang mutlak. Wajib banget hukumnya buat ngilangin aroma amonia yang beracun.
Ingat, amonia inilah biang kerok yang bikin tanaman mati kalau kalian pakai kotoran mentah. Jadi sabar aja, jangan buru-buru di tahap ini. Biarin angin ngelakuin tugasnya selama 3 minggu penuh. Akhirnya kita sampai di bagian 5. Gimana sih ngecek kualitas akhirnya? Apa ciri-ciri pupuk yang udah siap pakai? Nah, kalian bisa pakai checklist sensorik ini. Kalau pupuk kalian udah mateng dan aman, suhunya bakal balik jadi dingin, nggak panas lagi kayak minggu pertama. Teksturnya juga bakal kerasa remah, gampang terurai, dan nggak lengket. Secara penampilan, kalian udah nggak bakal ngenalin lagi bentuk asli kotoran kambingnya. Pokoknya udah berubah wujud, nyatu kayak tanah gelap. Dan yang paling gampang dicek, baunya udah turun drastis, aroma amonia tajamnya udah hilang. Kalau pupuk kalian lolos 4 syarat ini, selamat, pupuknya udah aman dan siap disebar ke tanaman. Jadi, setelah tahu rahasianya, apakah kalian siap buat ngubah limbah peternakan jadi pupuk organik kualitas tinggi? Hari ini kita udah bedah tuntas panduannya. Mulai dari bahaya limbah mentah, betapa krusialnya peran E4, takaran pencampuran, sampai ke kaidah mengeringkan kotoran kambing yang benar-benar spesifik. Ilmu ini praktis banget dan bisa langsung dipraktikkan buat merevolusi hasil panen sekaligus nyehatin tanah kalian. Makasih ya udah nemenin di sesi bedah materi yang fokus ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.